Halo semuanya, saya akan membawakan tentang bond portfolio. Baik, saya akan membawakan tentang pendahuluan portofolio obligasi, yaitu tinjauan umum tentang manajemen portofolio obligasi. Dalam bagian ini kita akan membahas pengertian dasar portofolio obligasi, tujuan dari manajemen portofolio, dan pentingnya pemilihan obligasi yang tepat dalam mencapai tujuan investasi. Kemudian ada analisis obligasi, di mana kita akan mendalami teknik analisis obligasi termasuk bagaimana menilai risiko dan imbal hasil dari berbagai jenis obligasi. Ini juga mencakup penggunaan metrik kinerja untuk mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Kemudian ada strategi manajemen portofolio, di mana diskusi tentang berbagai strategi manajemen portofolio obligasi baik yang aktif maupun pasif. Kita akan mengeksplorasi metode yang berbeda dan bagaimana masing-masing dapat diterapkan tergantung pada tujuan investasi dan kondisi pasar. Kemudian yang terakhir adalah pengukuran dan evaluasi kinerja. Penjelasan tentang pentingnya pengukuran kinerja portofolio obligasi, kita akan membahas indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja portofolio dan bagaimana menyesuaikan strategi berdasarkan hasil pengukuran tersebut. Baik, ada 3 analisis alat obligasi. Ada 3 analisis obligasi, yaitu 1. Analisis durasi, yaitu durasi adalah ukuran sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Dengan memahami durasi, manajer portofolio dapat memperkirakan bagaimana nilai obligasi akan berubah ketika suku bunga naik atau turun, yang sangat penting untuk pengelolaan risiko. Kemudian yang kedua adalah analisis yield spread. Yield spread adalah perbedaan antara yield obligasi dan yield sekuritas bebas risiko dengan jatuh tempo yang sama. Ini memberikan wawasan tentang premi risiko yang harus dibayar investor untuk memegang obligasi yang tidak bebas risiko, serta membantu dalam penilaian relative value. Kemudian yang terakhir adalah analisis opsi, dapat digunakan untuk menilai dampak opsi tertanam pada harga dan risiko obligasi. Hal ini memungkinkan manajer portofolio untuk mempertimbangkan bagaimana opsi seperti call atau put dapat mempengaruhi keputusan investasi dan hasil keseluruhan. Nah, untuk strategi manajemen aktif, yaitu adalah antisipasi suku bunga. Strategi ini melibatkan prediksi perubahan suku bunga di mana di masa depan investor menyesuaikan portofolio mereka berdasarkan proyeksi ini untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Kemudian ada analisis kredit, di mana analisis kredit ini merupakan proses penilaian kelayakan kredit penerbit obligasi. Ini penting untuk mengurangi risiko default dan memastikan bahwa investasi yang dilakukan aman. Kemudian ada analisis valuasi. Dalam analisis ini, investor berfokus pada identifikasi obligasi yang salah harga. Hal ini memungkinkan mereka untuk membeli aset dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi dari nilai pasar saat ini. Kemudian ada analisis yield spread. Strategi ini melibatkan identifikasi yield spread yang tidak selaras. Investor mencari peluang di mana yield spread mungkin tidak mencerminkan risiko sebenarnya, memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian ada strategi manajemen pasif berupa untuk kecocokan kinerja model kinerja pasar obligasi. Strategi ini bertujuan untuk mencapai hasil investasi yang sejalan dengan kinerja keseluruhan pasar obligasi tanpa mencoba untuk mengalahkan pasar melalui pemilihan individu atau waktu pasar. Yang kedua, strategi manajemen pasif meliputi strategi buy and hold dan strategi pengindeksan. Dua pendekatan utama dalam manajemen pasif adalah buy and hold, berfokus pada pembelian dan penahanan obligasi hingga jatuh tempo, dan pengindeksan yang melibatkan pembuatan portofolio yang mencerminkan indeks obligasi.
Kemudian, strategi buy and hold melibatkan pembelian obligasi dan menahan hingga jatuh tempo. Pendekatan ini mengharuskan investor untuk membeli obligasi dengan niatan untuk mempertahankan hingga jatuh tempo sehingga menikmati pembayaran bunga reguler dan pengembalian pokok pada akhir periode. Yang terakhir adalah strategi pengindeksan melibatkan pembangunan portofolio yang meniru kinerja indeks obligasi. Dalam pendekatan ini, investor membangun portofolio yang dirancang untuk mencerminkan kinerja indeks tertentu, memungkinkan mereka untuk mendapatkan hasil yang serupa dengan indeks tersebut tanpa harus memilih obligasi secara individu. Kemudian ada definisi strategi core plus. Strategi core plus adalah pendekatan investasi yang menggabungkan elemen manajemen aktif dan pasif untuk menciptakan portofolio yang lebih seimbang dan menguntungkan. Kombinasi manajemen aktif dan pasif. Dalam strategi core plus, manajemen aktif digunakan untuk mengelola bagian non-inti dari portofolio, sementara manajemen pasif diterapkan pada inti obligasi menciptakan sinergi yang mengoptimalkan pengembalian. Kemudian ada juga portofolio core plus terdiri dari portofolio core plus biasanya terdiri dari dua komponen utama, yaitu obligasi inti yang dikelola secara pasif dan obligasi non-inti yang dikelola secara aktif, memberikan diversifikasi potensi pertumbuhan. Inti obligasi yang dikelola secara pasif adalah obligasi inti dalam portofolio core plus diinvestasikan dalam instrumen yang relatif stabil dan aman, yang dikelola dengan tujuan untuk mengikuti indeks pasar obligasi. Obligasi non-inti dikelola secara aktif. Sebagian kecil dari portofolio terdiri dari obligasi inti yang dikelola secara aktif untuk mengeksplorasi peluang investasi tambahan, memberikan potensi keuntungan lebih tinggi. Kemudian, strategi pendanaan yang cocok yaitu ada tiga, yaitu satu, dedikasi. Dedikasi adalah strategi yang melibatkan pembangunan portofolio obligasi yang akan memberikan arus kas yang akan memenuhi serangkaian kewajiban tertentu. Strategi ini cocok untuk investor yang memiliki kewajiban pembayaran yang jelas dan terjadwal. Kemudian imunisasi. Imunisasi adalah pendekatan yang digunakan untuk membangun portofolio obligasi yang tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga. Dengan menggunakan strategi ini, investor dapat melindungi nilai investasi mereka dari fluktuasi suku bunga yang tidak terduga. Kemudian yang terakhir adalah pencocokan cakrawala. Pencocokan cakrawala melibatkan pembangunan portofolio obligasi dengan durasi yang sama dengan cakrawala investasi investor. Ini memastikan bahwa arus kas dari portofolio akan tersedia pada saat yang tepat untuk memenuhi kebutuhan investasi. Kemudian ada strategi kontingen dan terstruktur. Definisi strategi kontingen dan terstruktur adalah merupakan jenis strategi manajemen aktif yang lebih kompleks yang dirancang untuk memungkinkan manajer investasi bekerja dengan lebih fleksibel dan dalam mengelola portofolio mereka sambil tetap mematuhi batasan tertentu. Kemudian imunisasi kontingen adalah strategi yang memberi kesempatan kepada manajer obligasi untuk secara aktif mengelola portofolio. Strategi ini memastikan bahwa portofolio tetap diimunisasi pada tingkat yield yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga resiko fluktuasi pasar dapat diminimalkan. Kemudian, manajemen terstruktur. Manajemen terstruktur menggabungkan teknik manajemen aktif dan pasif, memungkinkan manajer untuk memanfaatkan keuntungan dari kedua pendekatan. Dengan demikian, strategi ini dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam pengelolaan portofolio. Nah, untuk pengukuran dan evaluasi kinerja, yaitu pengukuran kinerja portofolio obligasi merupakan aspek krusial dalam manajemen portofolio obligasi yang membantu investor memahami seberapa baik portofolionya berjalan
dalam mencapai tujuan finansial. Kemudian, ukuran evaluasi pengembalian risiko dan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, ada beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja portofolio obligasi, termasuk pengembalian total, risiko yang dihadapi, dan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, yang semuanya penting untuk analisis menyeluruh. Kemudian, metode pengurangan pengembalian, yaitu pengembalian portofolio dapat diukur dengan berbagai cara, seperti pengembalian total yang menunjukkan hasil keseluruhan, pengembalian berlebih yang mengukur kinerja dibandingkan dengan tolok ukur, dan pengembalian tahunan rata-rata yang memberikan gambaran kinerja dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, pengukuran risiko. Risiko portofolio dapat diukur dengan standar deviasi pengembalian yang memberikan wawasan tentang volatilitas dan ketidakpastian hasil investasi, sehingga memungkinkan investor untuk memahami potensi risiko yang dihadapi. Kemudian yang terakhir adalah pengembalian disesuaikan dengan risiko. Pengembalian portofolio yang disesuaikan dengan risiko mempertimbangkan risiko yang diambil saat mengevaluasi kinerjanya, memungkinkan investor untuk menilai apakah pengembalian yang diperoleh sebanding dengan risiko yang diambil. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja portofolio obligasi, yaitu 1. Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga adalah faktor terpenting yang mempengaruhi kinerja portofolio obligasi. Ketika suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun sehingga mempengaruhi nilai investasi secara keseluruhan. Yang kedua adalah yield spread. Yield spread adalah perbedaan antara yield obligasi dan yield sekuritas bebas risiko dengan jatuh tempo yang sama. Faktor ini dipengaruhi oleh kelayakan kredit penerbit obligasi dan kondisi ekonomi saat ini, yang dapat mengindikasikan risiko tambahan bagi investor. Yang terakhir adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi secara keseluruhan dapat mempengaruhi kinerja portofolio obligasi. Selama resesi ekonomi, harga obligasi mungkin turun karena investor mencari aset yang lebih aman sehingga mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar obligasi. Ya, yang terakhir adalah kesimpulan. Manajemen portofolio obligasi adalah proses kompleks dan menantang. Mengelola portofolio obligasi melibatkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai instrumen keuangan dan kondisi pasar. Hal ini tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang obligasi itu sendiri, tetapi juga tentang faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi suku bunga dan nilai obligasi. Kemudian ada sejumlah strategi untuk mengelola portofolio obligasi tergantung pada keadaan investor. Strategi yang digunakan dalam manajemen portofolio obligasi dapat bervariasi. Investor harus mempertimbangkan tujuan investasi, toleransi risiko, dan horizon waktu untuk menentukan strategi yang paling sesuai, seperti strategi buy and hold, barbell, atau laddering. Kemudian, pengukuran dan evaluasi kinerja penting dalam manajemen portofolio obligasi. Evaluasi kinerja portofolio obligasi dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan efektif. Ini termasuk analisis pengembalian investasi, risiko yang terkait, dan perbandingan dengan tolak ukur yang relevan. Dan yang terakhir adalah sejumlah faktor dapat mempengaruhi kinerja portofolio obligasi. Faktor-faktor seperti perubahan suku bunga, inflasi, dan kondisi ekonomi makro dapat berdampak signifikan pada nilai portofolio obligasi. Memahami faktor-faktor ini penting bagi investor untuk mengantisipasi dan mengelola risiko. Baik, demikian untuk pembahasan bond portofolio kali ini. Terima kasih.